Baiklah, kami akan memulai dari pengertiannya. Jaringan irigasi primer merupakan bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Bangunan utama merupakan kegiatan pengaliran air untuk keperluan irigasi, pasokan air baku, maupun keperluan lainnya membutuhkan suatu bangunan. Inilah contoh jaringan irigasi bangunan utama. Dalam kriteria perencanaan irigasi atau KP02, bangunan utama didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk. Bagian-bagian dalam bangunan utama ada 6. Yang pertama, bangunan bendung. Yang kedua, pengambilan. Yang ketiga, pembilas. Yang keempat, kantong lumpur. Yang kelima, bangunan perkuatan sungai. Yang keenam, bangunan pelengkap. 1. Bangunan bendung. Bendung merupakan bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air menuju jaringan irigasi. Adanya bendung akan membentuk genangan pada hulu bangunan. Selain itu, bendung juga dapat berfungsi sebagai penghalang banjir. Berikut contoh bangunan bendung. 2. Pengambilan. Bangunan ini berfungsi untuk menggalakkan air dari sungai atau sumber air lainnya dengan jumlah yang diinginkan. Penempatan bangunan pengambilan sebaiknya dibuat sedekat mungkin dengan pembilas sehingga memudahkan dalam pembersihan sedimen. Bangunan pengambilan dilengkapi dengan pintu air yang berfungsi untuk mengatur besarnya bukaan pengambilan serta pengendalian saat terjadinya banjir. 3. Pembilas. Bangunan ini berfungsi untuk meminimalisir benda dan sedimen kasar yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi. Benda sedimen kasar akan tertampung dan mengendap pada lantai pembilas. Saat pintu pembilas dibuka, maka aliran akan terkonsentrasi pada bangunan pembilas sehingga benda dan sedimen kasar akan hanyut terbilas. Inilah contoh bangunan pembilas. Yang keempat, kantong lumpur. Bangunan ini berfungsi untuk mengendapkan sedimen halus yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi. Biasanya kantong lumpur ditempatkan setelah bangunan pengambilan. Kantong lumpur dibuat lebih lebar daripada saluran irigasi dengan panjang tertentu agar terciptanya kecepatan aliran yang lebih lambat sehingga memberikan kesempatan kepada sedimen halus untuk mengendap. Dasar saluran kantong lumpur juga dibuat lebih rendah yang berfungsi sebagai tempat penampungan endapan sedimen halus tersebut. Pembersihan kantong lumpur dapat dilakukan dengan membuka pintu penguras kantong lumpur sehingga endapan terbuang kembali ke sungai. Dalam kondisi tidak terdapat pintu penguras kantong lumpur, maka pembersihan dilakukan dengan pengerukan baik secara manual maupun menggunakan alat. Contoh bangunan kantong lumpur. 5. Bangunan perkuatan sungai. Adanya bangunan bendung yang melintang sungai akan mengubah pola aliran yang dapat menimbulkan sedimentasi maupun penggerusan pada dasar dan tepi sungai. Gerusan dapat membahayakan konstruksi bangunan sehingga diperlukan bangunan perkuatan sungai. Perlindungan terhadap gerusan di hulu tubuh bendung dapat dilakukan dengan membuat pasangan batu atau lantai beton di depan bangunan bendung. Selain pada hulu bendung, sisi hilir bendung juga rawan terhadap gerusan. Gerusan pada hilir dapat diatasi dengan membuat lapisan batu kosong atau menggunakan bronjong yang ditempatkan setelah kolam olah. Gerusan juga dapat terjadi terhadap tanggul sungai baik di hulu maupun di hilir bendung. Perkuatan tanggul sungai dapat menggunakan bronjong.
pasangan batu kosong, pasangan batu maupun beton. Dalam kondisi sungai pada hilir bendung yang lebar dan dapat digunakan krip yang dibangun tegak lurus terhadap tanggul. Berikut contoh bangunan perkuatan sungai. Yang terakhir, bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mendukung kinerja bangunan utama antara lain. Yang pertama, alat ukur debit dan tinggi muka air baik di sungai maupun di saluran. Yang kedua, rumah operasi pintu. Yang ketiga, peralatan komunikasi. Yang keempat, jembatan di atas bendung. Adanya jembatan akan memudahkan akses ke bagian-bagian bangunan utama. Instalasi mikrohidro dan tangga ikan jika diperlukan.